Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mohon maaf karena yang hari Sabtu ketiga ini terganggu, lalu nanti dulu kita pindah ke hari Minggu. Hari Minggu ternyata tabrakkan pula dengan anak-anak yang mau didikkan subuh ya, karena sudah mulai, maka dipindah ke Senin. Jadi Bapak Ibu yang punya kesibukan tidak apa-apa, nanti seberapa bisanya saja mendengar ceramah, yang kewajiban harus lebih diutamakan. Dan kita persingkat saja durasinya, kalau biasanya setengah jam, mungkin sekarang agak 20 menit saja paling lama. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan membahas az-zikru inda sakaratil maut. Zikir-zikir yang diajarkan Nabi saat menghadapi kematian. Nah, ini satu proses yang pasti kita hadapi Bapak Ibu ya. Yaitu datangnya kematian kepada setiap manusia. Dan ketika sakratul maut itu, proses kematian itu datang, Nabi mengajarkan, memerintahkan dan mencontohkan apa zikir-zikir yang akan kita baca saat menghadapi proses sakratul maut itu. Karena ini tidak boleh los. Ini saat yang manusia puncaknya harus berzikir ketika proses sakratul maut itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena seperti janji Allah di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan." Siapa yang los dari zikir, lepas dia dari zikir, maka setan akan menguasainya dengan mudah. Di janji Allah begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang los dari zikir, maka saat itu setan akan menguasainya dengan sangat mudah. Dan ketika manusia menghadapi proses kematian itu Bapak dan Ibu, ada dua yang akan dicabut dari manusia. Pertama, nyawanya yang akan dicabut oleh malaikat maut. Yang kedua, imannya yang akan dicabut oleh syaitan. Jadi diceritakan Bapak Ibu kalau baca kitab Daqaiqul Akhbar ya, yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, itu dijelaskan di situ ada beberapa riwayat ketika manusia menghadapi sakratul maut itu manusia dihadapkan pada kesulitan yang tidak bisa digambarkan, sakitnya tidak bisa dijelaskan, payahnya tidak bisa dijelaskan, hausnya tidak bisa dijelaskan. Bahkan kata Nabi, andai 7 samudera ini diminum, rasa belum hilang haus ketika sakratul maut itu. Tidak cukup air laut ini semua ya, menghilangkan haus yang kita rasakan saat sakratul maut itu. Saat itulah setan datang menawarkan minuman. Nah ketika itu kita tidak melihat apa yang terjadi pada dia Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau baca surat apa? Surat Al-Waqi'ah ya, ayat 83 dan seterusnya itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Proses sakratul maut itu ada pasukan-pasukan ya, yang sedang berhadapan dengan orang yang mati itu, yang akan mati, tapi kamu tidak bisa melihat mereka, kata Allah. Salah satunya ya pasukan setan tuh Pak Ibu. Dia pun ingin mencabut iman dari hati kita. Maka dia tawarilah, ini minuman, engkau cukup mengatakan Isa anak Allah, engkau cukup mengatakan Muhammad bukan Rasulullah, tidak bisa anggukkan saja kepalamu, selesai, nanti kasih minum. Dan ketika itu kita memang betul-betul dalam keadaan sakarat, mabuk. Maka ketika itulah orang hidup perlu membantu orang yang akan mati itu dengan zikir. Sebab ketika itu dia bisa los. Nah disinilah pentingnya anak-anak yang saleh Bapak Ibu. Ya, ketika kita meninggal dunia, dia tuntun kita yang sedang mabuk itu. Saya sering kalau ceramah di rumah sakit Bapak Ibu, saya selalu ceramah itu kalau di depan yayasan pengurus rumah sakit itu, tolong Bapak Ibu kalau ada pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut, Bapak Ibu kan tahu pasien ini sedang sakaratul maut itu, dokter itu tahu dia tuh Pak. Manusia tuh kalau kesadarannya di bawah sekian itu sudah sakarat namanya tuh, dia tahu itu akan mati orang itu. Jangan biarkan orang itu sendirian menghadapi kematian. Tugas Bapak Ibu, izinkan keluarganya masuk, bahkan kalau pakai APD di dalam itu, untuk menuntun dia dengan zikir.
Sebab ketika mati proses itu Pak Ibu, lost nanti dia zikir Pak, setan menguasai dia, sudah habis imannya Pak. Bayangkan Pak, 70 tahun dia beribadah, habis semua tuh Pak, neraka tempatnya. Karena memang itu puncak perjuangan setan. Setan itu berjanji di hadapan Allah, anzirni ila yaumi yub'asun, ya Allah, beri saya waktu mencabut iman manusia sampai hari berbangkit, bukan sampai mati Pak, sampai hari berbangkit minta setan Pak. Ya. Nah, maka ketika itu perlu kita mengisi ya waktu sakratul maut dengan zikir, agar kita bisa membawa keimanan kita meninggal dunia. Itu penting sekali Bapak Ibu. Makanya Nabi ajarkan zikir-zikir saat menghadapi sakratul maut ini. Pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini hadisnya sangat populer. Ajarkan, talkinkan. Jadi lakinu itu artinya talkinkan. Talkinkan kepada orang yang mati, kepada orang yang menghadapi kematian itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada kalam terakhirnya la ilaha illallah, meninggal dia, maka pasti dia masuk surga. Nah, ini kalimat penting Bapak Ibu, ringan, la ilaha illallah. Kata Nabi, ajarkan kepada orang yang akan sakaratul maut itu, talqin namanya. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini disuruh ditalkinkan nanti oleh orang-orang yang hidup, kita yang mati dan setelah mati itu, kita ada 2 kali talkin Bapak Ibu. Itu hadis sahih itu, dua-duanya hadis Muslim. Talkin pertama itu saat menghadapi sakarat. Ketika kita menghadapi proses mati itu, maka talqin pertama itu bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kenapa? Karena organ terakhir yang dicabut dari manusia ini telinga, pendengaran. Mata tidak berfungsi, tangan tak berfungsi, semua tidak ada lagi gunanya. Satu-satunya yang masih berguna ini Pak, telinga. Ya. Ini yang paling terakhir dicabut nih Pak. Karena dulu yang paling pertama diaktifkan Allah telinga juga Pak. Ketika kita dalam rahim, ya, mata belum melihat, semua belum berfungsi dengan baik, hanya telinga satu-satu yang sudah berfungsi dengan baik Pak. Makanya dia bisa mendengar apa yang terjadi di luar itu. Apa yang dilakukan ibunya, itu anak yang dalam kandung itu mendengar dia tuh Pak. Ya. Nanti yang terakhir dicabut dari manusia itu juga pendengaran Pak. Itu makanya dalam surat Al-Muluk ya, manusia ketika digiring ke neraka, apa kata manusia? Lau kunna nasma' au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai telinga kami dulu mau mendengar, kami tidak akan masuk neraka. Itu ternyata pendengaran itu luar biasa pengaruhnya Pak. Orang asal ramu mendengar, asal rajin mendengar, tidak akan masuk neraka. Jadi Bapak Ibu yang duduk mendengar ceramah rajin, walaupun tidak paham, walaupun tidak dapat apa-apa, tapi rajin mendengar, itu pintu neraka ditutup tuh Pak. Itu kata pintu neraka. Maka ketika sakratul maut itu telinga satu-satunya yang masih hidup, yang masih berfungsi. Maka kata Nabi, talkinkan dia, ajarkan la ilaha illallah. Dan mengajarkan la ilaha illallah itu 3 kali cuman Bapak ya. La ilaha illallah. Kalau Muhammadur Rasulullah tidak apa-apa. Tapi yang diperintahkan la ilaha illallah saja. Itu yang kalimat tauhid namanya. Kalau sudah 3 kali dia tidak membaca, istirahatkan dulu Pak. Jangan dipaksa. Jadi Bapak Ibu mendesak dia. La ilaha illallah. Ngantuk saya kan. La ilaha illallah. Ngantuk itu. La ilaha illallah. Ngantuk apa-apa masuk baca lah. Tak boleh tu Bapak Ibu. Ya, dia tidak paham lagi itu apa yang kita katakan, tapi dia akan mendengar dan lidahnya akan mengikuti. Bila lidahnya sudah bergerak, diam. Berarti dia sudah baca itu. Ya. Kalau itu sudah dia lakukan, maka dia meninggal dalam keadaan baik. Janji Allah di surat apa? Surat An-Nahl ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang meninggal dalam kalimat yang thayyibah itu, maka para malaikat akan menantinya, menyambutnya di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum. Tuh bahagianya Pak. Orang yang mati
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, talqin kedua ketika kita sudah dikuburkan, Pak. Hadis Muslim juga itu. Ketika manusia sudah dikuburkan, masuk ke alam kubur dia, maksudnya ke dalam tanah itu, dan ruhnya sudah sampai di alam barzah, jasadnya sudah masuk ke dalam tanah, maka kata Nabi, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu hendaklah mentalkinkan dia. Bagaimana cara mentalkinkan orang yang sudah dikuburkan itu? Panggil namanya, ya fulan. Kalau bapak saya meninggal dunia, saya panggil bapak saya, wahai ayahku. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali itu, Pak. Itu kata Nabi begitu. Katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qul, katakanlah Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Qur'anu imami. Katakanlah wahai ayah, Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, dan Al-Quran adalah imamku. Itu talqin kedua. Sahabat bertanya, kenapa orang yang sudah dikuburkan itu ditalkinkan juga? Karena kata Nabi, fa innahu yus'alul an, karena dia sedang ditanya sekarang. Karena dia sedang ditanya, maka yang kalian ajarkan itu akan memproses, akan mempercepat proses pertanyaan itu selesai. Jadi ini buktinya Bapak Ibu, orang yang di alam barzah itu, Pak, dia mendengar kita, dia menjawab kita, cuman kita tidak bisa mendengar jawaban mereka. Itu kenapa dalam hadis sahih disebutkan, kalau kita datang ke kuburan, maka kata Nabi, ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, nahnu insyaallah bikum lahikun. Jadi kalau kita datang ke kuburan itu baca assalamualaikum. Kenapa? Karena salam itu akan meringankan mereka, dan mereka menjawab salammu dengan senang, dengan penuh kebahagiaan. Ini yang disebut Allah di surat apa? Ali Imran 169 sampai 170. Orang yang sudah di alam barzah itu, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang yang sudah di alam barzah itu memanggil-manggil orang yang ada di dunia ini. Cuma kita tidak bisa mendengar panggilannya. Nah, ketika kita ajarkan yang tadi itu, katakanlah wahai ayahku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakan wahai ayahku, Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran imamku. Maka sekarang dia sedang ditanya, dan pertanyaannya lebih cepat selesainya dengan talqin kamu itu. Nah, itu penting tuh, Pak. Itu hadis sahih tuh, Pak. Ada yang lebih panjang lagi, Pak. Nah, inilah pentingnya kalau saya katakan lagi, kita punya anak yang saleh. Jadi pertama, anak yang saleh itu tugasnya menuntun ayahnya ketika sakratul maut dengan la ilaha illallah, talqin namanya itu. Yang kedua, mentalkinkan ayahnya sebelum dia meninggalkan kuburan itu. Ini Bapak Ibu yang perlu diberitahu kepada semua anak laki-laki terutama, Pak. Jangan pernah dia tidak mentalkinkan ayahnya. Karena itu perintah Nabi begitu. Ya, dan itu hadis yang sahih. Ya, As-Suyuti juga mengutip hadis itu dalam kitab Bulughul Maram dalam bab ya al-janaiz, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara jenazah. Nah, itu hadis pertama Bapak Ibu ya. Ajarkan kepada orang yang akan sakratul maut la ilaha illallah. Saya tidak tahu ya, kalau ada orang sekarang yang kena corona itu apakah ya boleh ke dalam kita menuntunnya atau tidak. Saya tidak tahu. Dulu Bapak boleh ditemani ke dalam di ICU itu. Waktu sakarat beliau sendiri saja. Oh, itu. Harusnya Pak diminta pihak rumah sakit. Terus pakai APD. Tidak apa-apa. Boleh itu, Pak. Ya. Jadi kita nih kalau nanti ada yang akan begitu, jadi ya dibantulah. Ya, jangan biarkan beliau sendiri menghadapi proses yang sulit itu. Harus ada bantuan dari kita. Perintah Nabi itu. Kalau itu tidak membantu, kenapa Nabi perintahkan? Dan Nabi contohkan malah. Ya. Nah, lalu hadis kedua, hadis dari Aisyah. Annaha akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamut wa huwa musnidun ila sadriha
fa asghat ilaihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya. Ini Aisyah bercerita, Pak Ibu, ketika Nabi menghadapi sakratul maut, itu Nabi itu bersandar ya di dada Aisyah. Dan ketika itu Nabi meminta agar beliau diberi siwak. Makanya kata Aisyah, ketika Nabi meninggal dunia itu, air liur saya dan air liur Nabi itu bersatu. Maksudnya siwak yang akan dipasangkan ke Nabi itu digigit oleh Aisyah, dipecah dengan giginya, lalu disiwakkan ke Nabi. Memang siwak itu Pak Ibu salah satu ya rahasianya yusahilu ala khurujir ruh, mempermudah proses kematian. Jadi siwak itu memang begitu, Pak. Salah satu rahasia kenapa siwak itu disunahkan, karena dia mempermudah proses mati. Makanya Nabi ketika mati itu Pak minta disiwakkan oleh Aisyah, siwak. Ya. Nah, ketika itu Nabi berkata, ya, setelah proses siwak itu Nabi berkata, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini doa orang yang masih sadar, Pak. Bapak besok ketika sakit sudah berat, tapi kesadaran belum hilang, ya Pak. Sakit sudah berat, udah terasa dada mungkin sesak, ya, tapi kita masih sadar. Maka ini doanya, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi doanya, ya Allah, ampuni saya, beri rahmat saya, dan gabungkan saya bersama orang-orang saleh ya, yang engkau cintai. Maksudnya itu para nabi, ar-rafiqil a'la itu maksudnya para nabi. Ada yang mengatakan itu adalah sifat Allah. Nah, ini doanya penting kita baca, Pak Ibu. Bapak Ibu rajin-rajin saja menghafal ini. Kan gampang tuh. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya, itu doanya. Ketika menghadapi sakratul maut itu kita masih sadar, Pak. Kalau nanti kesadaran kita sudah hilang, tuh orang yang sadar yang membisikkan ke telinga kita. Tapi selama kita masih kesadaran masih ada, ini doa yang diajarkan Nabi. Aisyah dengar sendiri doa itu ketika Nabi bersandar ke dada beliau. Jadi Nabi ketika hendak meninggal dunia itu bersandar ke dada Aisyah, dan Nabi berkata, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya. Ya Allah, ampuni saya, beri rahmat saya, dan gabungkan saya bersama orang-orang saleh, para nabi di sorgamu yang paling tinggi. Ini doanya nih, Pak. Ini sunnah Nabi, hadis sahih itu, Pak, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tinggal Bapak Ibu hafal saja nih. Kalau Bapak Ibu tidak menghafal doa ini, nanti ketika akan mati tidak hafal juga tuh, Pak. Ini tidak bisa tiba-tiba saya hafal, Pak. Ya. Ada dua hal yang penting, Bapak Ibu, dalam doa. Pertama, Allahumma ighfirli, ampuni dosa saya. Karena memang Bapak Ibu, ketika kita proses sakratul maut itu, dosa itu akan membuat proses mati itu menjadi sakit. Ya. Itu kenapa Bapak dan Ibu, orang-orang yang saleh jika dosanya banyak, itu akan salah satu cara pengampunan dosa itu disakitkan matinya, Pak. Maka kita minta, ya Allah, ampuni dosa saya, beri rahmat saya. Makanya maghfirah dan rahmat itu satu paket. Itu kenapa Allah punya sifat ghafur langsung digabungkan dengan rahim. Karena ghafurur rahim itu artinya diampuni dosanya, diganti dosa tadi dengan pahala sebanyak itu. Itu rahim namanya. Dan kita minta kepada Allah agar dimasukkan ya kepada surga yang paling tinggi. Dan hadis terakhir, hadis dari Ma'akil bin Yasir dari riwayat An-Nasai, ikra'u ala mautakum yasin. Perintah Nabi, bacakan kepada orang yang akan menghadapi sakratul maut itu yasin. Nah, ini memang Nabi suruh begitu, Pak. Walaupun sebenarnya semua Al-Quran itu sama nilainya, Pak. Tetapi yasin itu punya kekhususan.
Karena itu kata Nabi, ketika orang menghadapi sakratul maut, yang diperintahkan Nabi, bacakan Yasin kepadanya. Nah, jadi itulah 3 zikir Bapak Ibu ya, yang diajarkan Nabi, yang diperintahkan Nabi untuk kita ya baca atau dibacakan saat kita menghadapi proses sakratul maut. 1, la ilaha illallah. Yang kedua, doa. Yang doa tadi, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Dan baru yang ketiga, bacakan Yasin kepadanya oleh orang yang sehat, oleh orang yang sedang melihat. Nah, dengan cara begitu, mudah-mudahan setiap orang yang menghadapi sakratul maut itu bisa meninggalkan dunia ini dengan membawa keimanan di dadanya. Karena itu penting Bapak Ibu. Kalau fisik kita tidak bisa lagi diselamatkan secanggih apapun dokternya Pak, tapi iman kita bisa diselamatkan. Kalau iman kita selamat, bahagialah dia sampai ya batas yang tidak ada batas waktunya di akhirat kelak. Nah, inilah Bapak Ibu ya yang diajarkan Nabi. Nah, tinggal kita hafal-hafal saja doanya. La ilaha illallah sudah. Nah, yang kedua tadi, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini Bapak Ibu baca saja itu, nanti ketika mati dia baca sendiri itu Pak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pernah membacanya, nanti tidak bisa tiba-tiba saja itu pandai hafal tuh Bapak Ibu. Sekarang dibiasakan. Ada lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada sebuah riwayat disebutkan di situ, ya. Ketika orang membaca 15 kali pagi, 15 kali sore, wallahu a'lam, memang begitu disebutkan Nabi. Siapa yang membaca 15 kali pagi, 15 kali sore, maka Allah akan memudahkan proses matinya. Salah satu yang dibaca itu kata Nabi adalah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Ghazali menukil hadis itu. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah saya ketika menghadapi kematian dan berkatilah saya setelah proses kematian. Itu bunyi doanya begitu. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nah, saya tidak mencantumkan di sini karena ini saya terjemahkan dari kitab ya Az-Zikru wa Du'a fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Jadi bab lain, buku lain, maka saya tidak cantumkan di sini. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu pagi 15 kali, sore 15 kali. Ya, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya. Kalau Bapak Ibu yang punya kitab ya Ihya Ulumuddin, nah, nanti bacalah di bab zikrul maut, bab mengingat mati. Nah, ada Nabi menjelaskan hadis itu. Kalau ada orang ingin proses matinya mudah, gampang, ringan, nah, itu rutinkan membaca itu pagi dan sore. Ya, 15 kali minimal. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah saya ketika menghadapi proses mati dan berkati saya setelah proses mati nanti. Nah, ini doanya dihafal Pak. Kalau enggak pernah dibaca, dia enggak bisa dibaca nanti itu Pak ya. Harus diamalkan. Nah, begitulah Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu kata Ustaz, ikhlas. Itu berat dan pahala yang dijadikan Allah sangat tinggi sekali Ustaz. Tidak gampang melakukan itu pekerjaan ikhlas Ustaz. Seperti mengurus orang tua, mengurus masjid, mengurus anak yatim, duafa, mengurus masyarakat dan tetangga. Allah menjadikan terbaik bagi orang yang ikhlas melakukan apa yang saya sampaikan. Tapi ada tingkatannya Ustaz. Menurut saya, menurut yang saya dengar, ada tingkatan ikhlas yang dijadikan oleh Allah. Saya mohon penjelasan. Sebenarnya kalau ikhlas itu Pak, ya makanya kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kamu tidak diperintahkan melakukan satu amar, satu perbuatan ya, kecuali kamu melakukannya ikhlas, mukhlisin. Kamu berupaya untuk ikhlas. Ikhlas itu
secara harfiah artinya membersihkan sesuatu. Akhlasa itu artinya membersihkan. Ya. Kalau ada air Pak tercemar oleh apakah kotoran, sampah, kita angkat sampai dia bersih, itu namanya akhlasa, membersihkan sesuatu. Karena di hati kita ini banyak cemar, ada rianya, ada sum'anya, ada sombongnya, ada ujubnya, dan itu manusiawi Pak. Di hati setiap manusia pasti ada yang begitu-begitu. Tugas kita bersihkan itu, mengangkat yang cemar di hati itu, pencemaran hati itu namanya ikhlas. Orang yang berupaya mengangkat itu namanya mukhlis. Mukhlis Pak, itu orangnya. Orang yang berupaya membuang sum'anya, membuang rianya, membuang ujubnya, membuang takaburnya, itu namanya mukhlis. Sehingga dia beribadah tidak ada lagi sesuatu yang dia tuju kecuali hanya Allah saja. Dianya berusaha. Tapi ada dalam Al-Quran itu namanya mukhlasin. Syaitan ketika bersumpah di hadapan Tuhan hendak menggelincirkan manusia dari ketaatan, dari jalan Allah yang lurus, dan setan sudah berkata ketika itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin Pak, mukhlasin. Kecuali yang saya tidak mampu menggodanya, hamba-hamba yang telah engkau jadikan ikhlas. Jadi ada orang mukhlisin, dia berusaha menjadi ikhlas. Ada mukhlasin, Allah yang menjadikan dia ikhlas. Siapa contohnya? Itu Nabi Yusuf. Kata Allah, innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf itu kata Allah, hamba kami yang mukhlasin, bukan mukhlisin dia Pak, mukhlasin. Coba Nabi Yusuf itu Pak, dibuang oleh saudaranya, dibenci Pak, ya tak? Suatu hari datang saudaranya meminta makanan, kuasa sudah di tangan Pak. Kalau Nabi Yusuf tidak mukhlasin, itu sudah masuk penjara semua tuh Pak. Tapi Nabi Yusuf itu mukhlasin, dikasih banyak makanan Pak. Ketika Yusuf sudah mereka tahu ini Yusuf, bukan dimarahi Pak, suruh bawa keluarganya ke sini. Saya jamin hidup kalian di sini. Tuh mukhlasin namanya Pak. Tidak ada pengaruh di hatinya Pak. Mau disakiti orang, mau dicaci maki orang, mau dihina orang, tidak ada pengaruh ke hati. Karena hati sudah penuh dengan cinta kepada Allah, sehingga kebencian kepada makhluk tidak ada lagi tempat di sini. Itu mukhlasin namanya Pak. Nabi Khidir itu guru Nabi Musa itu kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Itu juga nabi orang yang mukhlas, bukan mukhlis Pak, mukhlas. Kenapa? Coba perhatikan Pak. Ketika ada dia minta minum ke sebuah rumah, haus, yang tuan rumah tidak mau kasih minum Pak, malah mencaci maki, malah menghina. Bukannya marah Nabi Khidir Pak, diperbaiki rumah orang itu. Itu yang mukhlasin Pak. Kalau dia dicaci maki orang berbuat baik, tidak ada kecewa di hati. Kenapa? Karena hati sudah penuh cinta kepada Allah. Orang kalau sudah dipenuhi hatinya cinta kepada Allah, semuanya baik. Walaupun buruk datang dari orang, dia baik juga. Ini Bapak Ibu kalau ditinju orang, ya, marah atau mendoakan dia, marah. Karena kita belum mukhlasin, kita belum mencinta kepada Allah, sehingga kita melihat orang ini orang yang memukul kita, kita lupa bahwa dia tidak bisa memukul kecuali Allah kasih dia kekuatan memukul. Orang ini tidak bisa memukul kecuali Allah beri dia kekuatan. Maka yang memukul itu sebenarnya bukan dia, tapi jabarnya Allah yang sedang memukul kita. Karena hati dipenuhi cinta kepada Allah, bagaimana dia marah kepada Allah yang memukul dia lewat tangan orang itu? Itu namanya mukhlasin. Itu manusia yang paling tinggi Pak. Tidak ada lagi makhluk yang tampak oleh dia. Yang tampak itu hanya Allah saja.
Maka orang yang begini ini Pak, hatinya tidak lagi bisa dipengaruhi oleh makhluk. Dipuji tidak akan senang, dicaci tidak akan kecewa. Itu mukhlasin namanya tuh Pak. Tidak ada pengaruh. Bahkan ketika orang jahat kepadanya, dia bisa berbuat baik pada orang itu. Itu namanya mukhlasin tuh. Ya. Nah, mukhlis ini orang yang masih berusaha. Di tengah jalan masih ada tergelincirnya Pak. Ya. Dan kita ini baru mukhlis Pak. Sebab kadang-kadang kita ini senang dipuji Pak. Dan kita masih kecewa tidak dihargai Pak. Dan itu manusiawi. Bila ada masih orang hatinya masih senang dipuji, masih sakit hati ya, tidak dihargai, nah itu dia ikhlas juga Pak. Tapi belum mukhlas. Ginilah, Bapak Ibu, kalau tidak ada sorga, tidak ada neraka, masih salat enggak? Andai tidak ada sorga Pak, sorga tidak ada, neraka tidak ada, kita hidup begini saja, mati sudah selesai urusan. Masih ada yang mau salat? Berarti kita salat kan masih ingin masuk sorga Pak. Berarti kita salat kan masih takut neraka Pak. Artinya masih ada punishment, ada ancaman, ada reward, ada penghargaan yang kita harap Pak. Itu belum mukhlasin namanya tuh Pak. Tapi sudah mukhlisin. Orang yang salat ingin masuk sorga itu mukhlisin Pak. Tapi belum mukhlasin. Karena orang yang mukhlasin, dia tidak melihat ada sorga, dia tidak melihat ada neraka. Yang dia lihat hanya Allah satu-satunya. Mau ada sorga, mau ada tidak, bagi dia tidak penting Pak. Jadi ikhlas nak orang yang salat karena ingin masuk sorga? Ikhlas. Ikhlas tak orang beribadah takut neraka? Ikhlas. Namanya mukhlisin. Tapi ada tingkat kedua Pak. Allah sebut begitu, dua namanya, mukhlisin dan mukhlasin. Orang mukhlas ini Allah yang menjadikan dia ikhlas. Kalau mukhlisin, dia yang berusaha, yang mengikhlaskan dirinya, ya, membersihkan cemar yang ada di dalam hatinya ketika beribadah. Kalau mukhlasin tidak lagi cemar tuh Pak. Itu maka Nabi Yusuf ya dimasukkan ke penjara, difitnah oleh Zuleha. Ya. Apakah Nabi Yusuf marah kepada Zuleha Pak? Tidak. Kata Yusuf, as-sijnu ahabu ilayya. Penjara lebih saya suka. Tuh, Nabi Yusuf bicara begitu Pak. Penjara lebih saya suka. Padahal dia difitnah, nama baiknya dihancurkan. Dia dikurung di penjara 10 tahun. Tapi dia berkata penjara lebih saya suka. Itu orang yang mukhlasin Pak. Tidak ada lagi kebencian. Orang yang mukhlasin ini Pak, ada hubungan dengan waktu dia mau meninggal, gampang dia membaca La ilaha illallah. Iya Pak. Sebab kalau hati sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, itu otomatis kalimat itu akan keluar tuh Pak. Otomatis saja itu kalimat itu akan keluar. Karena itu kekasih Allah. Orang yang mukhlasin itu namanya waliullah, kekasih Allah. Dia itu tidak takut dicaci Pak, dan tidak ingin dipuji. Makanya Pak, kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu Pak, belum tentu orang-orang yang bersorban Pak. Belum tentu orang-orang yang alim, yang ilmunya banyak, duduk di mimbar, berdiri di tempat-tempat mulia. Belum tentu itu kekasih Allah Pak. Boleh jadi kekasih Allah tukang-tukang sampah tuh Pak, yang setiap hari dia memungkut sampah, bau badannya Masya Allah, orang menjijik menengok dia. Itu kekasih Allah. Dia tidak terpengaruh dengan nilai makhluk Pak. Kita kan Pak, kalau datang harus disambut, pulang harus diantar, ya toh? Belum Pak, masih jauh kita dari kekasih Allah tuh Pak. Kekasih Allah tuh tidak ada pedulinya dengan penghargaan makhluk. Itu kekasih Allah. Tidak ada pula pengaruhnya dengan cacian makhluk. Makanya kekasih Allah tuh jangan Bapak Ibu lihat jidatnya hitam, tidak, belum tentu. Ya. Tahajud tiap malam belum tentu juga tuh kekasih Allah. Karena kekasih Allah tuh mukhlasin, orang yang tidak ada lagi tampak oleh dia kecuali hanya Allah saja. Tuh. Makanya ya, sampai-sampai ada orang yang berkata Pak Ibu ya, orang yang kekasih Allah itu orang yang tampilan kadang seperti orang gila, kan sadar, yang sampai ekstrim berpendapat begitu Pak ya. Walaupun saya belum sepakat juga yang mengatakan ya
Yang kekasih Allah itu orang yang sampai ke level gila itu. Tapi orang-orang yang disebut waliullah itu Pak, yang mukhlasin itu memang dia tidak peduli dengan nilai orang. Tidak peduli dia itu Pak. Bahkan mau dicaci seorang sedunia pun tidak masalah. Dan bahkan dia takut dimuliakan orang. Makanya ada namanya Uwais Al-Qarni Pak. Uwais Al-Qarni ini Pak, dia tidak sahabat, tidak bertemu dengan Nabi Pak. Dia hidup pada masa Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi Pak. Pekerjaannya hanya mengembala kambing Pak. Pakaiannya lusuh, baunya Masya Allah. Tapi kata Nabi, kalau kalian bertemu Uwais, minta doa kepadanya. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Dia terkenal di langit, tidak pernah dikenal di bumi. Itu kekasih Allah Pak. Dia tidak dikenal di bumi. Tidak ada manusia yang tahu dengan Uwais itu Pak. Tidak ada manusia yang hormat dengan Uwais. Tukang gembala kambing. Tapi kata Nabi, kalau ketemu Uwais, minta doanya. Karena dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Bagaimana ceritanya Uwais begitu? Jadi dia di samping gembala kambing Pak, dia punya seorang ibu ya, yang sudah tua. Ibu dirawatnya dengan sungguh-sungguh Pak. Tidak ada satu hari pun, satu detik pun ibunya kecewa dengan dia. Sampai satu hari dia rindu ingin bertemu Nabi, karena orang-orang sudah bertemu Nabi. Dia minta izin ke ibunya yang sudah tua, "Mak, izinkan saya ketemu Nabi. Agak sedetik saja saya melihat wajah Nabi, saya balik lagi ke sini, ke Yaman." Dia di Yaman Pak. Kata ibunya, "Nanti saya gimana? Saya tinggal sendiri." "Ya enggak apa-apa, berapa hari engkau dah pergi?" "Saya pergi, taruhlah seminggu Pak." Seminggu, hari Senin berangkat, berarti hari Minggu sudah sampai lagi di Yaman. Ternyata Pak Ibu, sampai di Madinah, Nabi tidak ada di Madinah Pak. Nabi sedang keluar kota. Kalau dia tunggu Nabi pulang, dia ingkar janji dengan ibunya. Karena janjinya seminggu cuman, misalnya. Andai dia tunggu Nabi, Nabi besok pulang, maka dia ingkar dengan ibunya. Betul dia bisa melihat Nabi, bertemu Nabi. Akhirnya dia pesan ke sahabat, "Sampaikan salam saya ke Rasulullah. Saya tidak bisa menatap wajah beliau karena harus berjanji dengan orang tua saya." Pulang lagi dia ke Yaman Pak. Ketika disampaikan salam Uwais ke Nabi, apa kata Nabi? "Bila nanti kalian ketemu Uwais, mintalah doa kepadanya. Karena dia terkenal di langit, tapi tidak dikenal orang di dunia." Itu kekasih Allah tuh Pak. Kekasih Allah tuh Pak bukan orang-orang yang bergelar, bertitel akademik. Belum tentu. Bukan orang yang setiap hari mabuk dengan kitab-kitab besar. Bukan. Kekasih Allah itu adalah orang yang hatinya sudah dipenuhi kecintaan kepada Allah, sehingga tidak ada lagi ketergantungannya kepada makhluk. Kayak Nabi Khidir, kayak Nabi Yusuf. Tidak ada lagi ketergantung ke makhluk Pak. Mau dipuji, pujilah. Mau dicaci, cacilah. Tidak ada pengaruhnya Pak. Nah, ini puncak ikhlas tuh Pak. Nah kita ini kan kadang-kadang begitu Pak. Justru kadang-kadang yang ustadz yang alim tuh kadang-kadang yang jauh dari ikhlas Pak. Ya enggak? Ya masih harus dihormati juga, harus dipuji juga, disambut juga, harus diantar juga, dijemput juga. Itu belum tuh Pak. Masih jauh dari kata mukhlasin itu. Bapak-bapak kalau makan mau minta dihidangkan juga belum ikhlas tuh Pak. Apa kalau makan masak surang, biak surang, cuci piring surang, itu baru mukhlasin tuh Pak. Ya. Itu. Kalau masih dilayani juga Pak oleh makhluk, belum mukhlasin, belum. Maka Nabi Yusuf tuh Pak, dia jadi penguasa, jadi pejabat, dia sendiri yang menyukati makan untuk orang-orang tuh Pak. Coba bayangkan tuh Pak. Pejabat Pak mau menyukati makan untuk rakyatnya. Datang ke negeri-negeri mengunjungi rakyatnya. Nah, itulah ciri-ciri orang mukhlasin tuh Pak. Nah, itu memang tidak mudah Pak. Untuk sampai ke level mukhlasin itu tidak mudah. Ya, karena banyak orang yang hatinya masih ingin dimuliakan orang, masih takut dia dicaci maki orang. Apa kalau masih takut dihina orang? Belum. Tapi proses dia mukhlisin dulu. Ya betul. Dia usaha dulu Pak, baru Allah anugerahkan nanti. Ya Allah pilih dia nanti Pak. Ya, jadi orang yang mukhlasin.
Nah, jadi kalau mukhlisin isim fa'il, dia yang aktif menjadi orang ikhlas. Kalau mukhlasin isim maf'ul, dia sudah pasif. Nah, itu level yang paling tinggi itu, Pak. Ya. Makanya Nabi itu, Pak, ketika datang ke Taif, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah Nabi. Apakah Nabi marah, Pak? Enggak. Jibril malaikat menyuruh Nabi, angkat tanganmu ke langit biar kami hancurkan mereka. Nabi tidak mau, Pak. Malah Nabi berdoa agar diberi hidayah tuh orang-orang. Itu yang mukhlasin namanya, Pak. Tidak terpengaruh dengan perlakuan makhluk dia. Gitu. Dan itu tidak mudah. Kalau itu tuh, Pak, tuh levelnya yang kekasih Allah tadi itu, Pak. Ya, kalau sudah kekasih Allah tuh semua akan dipermudah sampai ke surga kelak. Terus Intinya mungkin berzikir setiap hari subhanallah. Iya, Pak. Itu kenapa orang-orang dulu tuh, Pak, kalau zikir itu tidak terhitung, Pak. Ya, maka orang-orang yang mubtadi, pemula namanya, ada yang zikirnya 50.000 kali, ada yang 100.000 kali, Pak. Sebenarnya zikir itu, ya, zikran kasiran kata Allah, unlimited. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasiran. Zikir itu unlimited, Pak. Tidak ada 33-nya, tidak ada 100-nya, Pak. Zikran itu maf'ul mutlak namanya, objek yang unlimited. Nah, ketika zikir sudah unlimited, itulah manusia naik level dia nanti itu, Pak. Karena hati itu penuh dengan cinta kepada Allah. Nah, tapi itu butuh proses panjang. Makanya minimal yang diajarkan Nabi tadi saja. Bapak Ibu kalau baca saja Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, itu cukup saja, pagi 15, sore 15 nanti. Lalu baca nanti ya Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Baca saja itu begitu dulu. Nanti ketika sakit, lidah kita langsung baca sendiri itu, Pak. Ya. Nah, apalagi dalam proses sakaratul maut itu puncak, ya, setan akan mencabut iman seseorang. Dengan zikir tadi setan akan lari. Kan begitu janji Allah tadi di surah Az-Zukhruf itu. Siapa yang lost dari zikir, saat itulah setan masuk menguasainya. Nah, itu, Pak, ya. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau sudah mulai terasa berat sakitnya, pesan saja ke anak-anak, ya. Jangan tinggalkan saya nanti, ya. Sampai saya meninggal dunia, tolong tuntun ke telinga saya. Pesankan itu, Pak Ibu, pesankan. Penting. Ya. Kalau fisik kita nih, Pak Ibu, secanggih apapun dokternya mati juga nanti tuh, Pak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan tuh, Pak. Tapi iman bisa diselamatkan. Nah, itu caranya tuh, Pak. Ya. Begitulah, Bapak Ibu, ya. Ya. Sama saja, kalau proses mengajarkan talqin itu tidak ada masalah, laki-laki perempuan. Jadi imam salat tidak boleh dia. Di kuburan juga boleh mentalkinkan tu perempuan. Dilafalkan, harus dilafalkan. Ya, tidak mesti berteriak juga, tapi dilafalkan. Dia panggil. Saya kalau bapak saya meninggal dunia atau ibu saya panggil, wahai ibuku, ya, wahai ayahku, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran imamku. Itu saja, tidak perlu bahasa Arabnya, Pak. Kalau hafal bahasa Arabnya alhamdulillah, kalau tidak itu saja. Memang dipanggil bapak kita itu. Itu perintah Nabi begitu. Itu talqin kedua namanya. Jadi kita ini 2 kali talqin, Pak. Talqin ketika akan mati, la ilaha illallah. Talqin setelah dikuburkan. Yang dikuburkan itu kenapa ditalqin juga, kata Nabi? Dia sedang ditanya, kata Nabi. Maka bantu dia. Ya, bantu dia menghadapi ujian itu. Memang begitu perintah, Pak, kita percaya saja, lakukanlah. Ya. Nah, makanya anak-anak kita ini penting diberitahu hal yang begini, Pak Ibu. Kadang-kadang anak-anakku, Pak, menangis ke kuburan tuh, Pak. Bantuan tuh, nangis itu ada bantu setiap Allah itu. Ya. Makanya perempuan-perempuan itu sebenarnya tidak dibolehkan ke kuburan itu salah satunya, Pak. Ketika jasad dimasukkan ke kuburan, kajang-kajang sampai nangis sama-sama, Pak. Sampai pingsan-pingsan. Lalu ngurusin nyuruh orang deh. Itu maka perempuan itu tidak boleh mengantarkan jenazah ke kuburan itu. Kalau perempuan cukup sampai mensolatkan saja, tidak usah datang ke kuburan. Nah, yang penting itu talqin tadi itu, ya, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu talqinkan. Ya, tidak mesti anak juga. Kalau ada
cucu, ada kakak, ada bapak, ada kakek, terserah, atau orang-orang dekat, boleh. Yang penting ditalkinkan. Karena talkin itu tidak sama dengan doa anak saleh. Anak saleh itu amal dia. Kalau talkin itu amal orang untuk membantu dia. Itu dibolehkan. Ya. Nabi suruh mana? Ya begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini kita amalkan nih Pak. Ya, kita mulailah menghafal doa ini. Ada 3 tuh ya. La ilaha illallah, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, atau yang ketiga tadi, Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ya. Kalau kita lazimkan, mudah-mudahan kita menutup hidup kita dengan ya membawa iman ya, sampai kita bahagia. Karena orang yang masuk surga itu syaratnya beriman Pak. Ya, orang beriman tidak bisa masuk surga Pak. Orang tidak beriman. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Syarat orang masuk surga itu iman nomor 1. Walaupun sebanyak apapun amal salehnya, kalau imannya dicabut, selesai dia, tamat itu Pak. Tapi kalau imannya masih ada, amalnya mungkin tidak ada, dia masih berpotensi masuk surga Pak. Tapi amalnya banyak, iman tercabut, selesai itu Pak, goodbye itu. Iman itu yang paling penting diselamatkan itu Pak. Karena kalau sudah beriman, itu separuh kaki sudah masuk surga itu Pak. Ya, maka dijaga-jaga lah ini ya, ibu-ibu, bapak. Ya, tolong pesankan ke anak-anak kita, namanya awaklah tua kok Pak. Ya, besok kalau payah ambo, kalau laki-laki ajal ambo, aja tinggal-tinggal ambo surang dak. Ya, tuntun ambo ya. Ya, itulah pesan Bapak Ibu, supaya kita bahagia ketika meninggalkan kehidupan dunia ini. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu malam tadi? Malam berapa?